Asia Live Entertainment. Ya, ini ada pertanyaan tentang bagaimana kalau sholat subuh kesiangan karena tidak ada yang bangunin, ternyata sudah jam 7 baru bangun. Maka kalau dijawab menurut hukum fikih, itu nggak wajib sholat. Karena apa? Kan orang tidur nggak kena kewajiban apa-apa. Dan di dalam hukum uzur sholat itu ada dua. Satu lupa, dua tidur. Jadi dua orang ini tidak wajib sholat. Lupa itu nggak wajib sholat. Lah terus tidur ya nggak wajib, namanya nggak sadar. Tapi satu sebagian seperti kayak Imam Syafi'i itu dianjurkan untuk sholat subuh dengan qadha. Artinya kalimat adaan diganti qadhaan. Dari imam-imam yang lain ya enggak, udah karena udah kelewat dan itu udah kena uzur, jadi ya enggak wajib sholat. Yang satu lagi sholat aja walaupun sudah di luar waktu. Nah, itulah jawabannya, mudah-mudahan berkenan. Ini ada pertanyaan tentang mandi junub pada bulan puasa, terutama malam, umpamanya habis bergaul dengan istri atau istri dengan suami, kemudian mandinya kapan ini? Apa nanti menjelang subuh atau masih dalam sebelum imsak? Nah, ini memang keutamaan mandi junub dalam bulan puasa itu memang diutamakan sebelum imsak. Nggak apa-apa itu mandi jam 1. Rasulullah malah sering mandi jam 1 walaupun bukan Ramadan itu ya. Karena mandi jam 1 itu termasuk pagi. Yang kurang baik adalah mandi jam 10 sampai jam 12, itu kurang baik. Tapi kalau jam 1 sampai ke subuh itu udah kategori pagi. Maka nggak apa-apa mandi. Nah, untuk orang yang puasa, untuk menghilangkan keraguan dan kewaspasan, itu memang dianjurkan mandinya sebelum imsak. Bagaimana kalau setelah imsak? Setelah imsak pun nggak apa-apa. Malah Rasulullah juga pernah menjalankan mandi setelah imsak. Nah, itu kan seperti hukumnya orang mandi siang hari karena mimpi keluar air mani, sehingga yuk mandi aja udah. Tentunya dengan ikhtiyat. Hati-hati jangan sampai air itu masuk ke lubang-lubang tertentu. Pokoknya kita niati ikhtiyat aja, hati-hati jangan sampai ada air yang masuk ke lubang hidung atau lubang telinga maupun mulut itu. Insya Allah kayak gitu jawabannya, mudah-mudahan benar. Ada pertanyaan tentang ta'aruf. Ta'aruf itu sebenarnya sudah sering dilakukan, benar apa enggaknya? Dan caranya yang baik kayak apa? Apapun cara yang telah kita lakukan, kalau didasari dengan keimanan kepada Allah, itu bagus. Suatu contoh tadi, dari cerita iman itu kita meyakini bahwa kalau kita berdua, itu kata Rasulullah yang ketiga setan. Lah ini kan satu sisi. Kalau satu sisi bukan setan. Kan di ayat juga mengatakan kalau kamu berdua, yang ketiga Allah. Kalau kamu bertiga, yang keempat Allah. Kalau kamu berempat, yang kelima Allah. Jadi setan nggak pernah ada. Jadi kalau kita ta'aruf dengan lain jenis tentunya, itu nggak apa-apa, asal dasarnya iman. Dan Rasulullah mengatakan jangan kamu berdua dengan lain jenis, apalagi bukan muhrim. Nanti yang ketiga setan, itu memang benar hadis Rasulullah. Tapi di ayat ada yang lebih kuat tentunya. Kalau kamu berdua, yang ketiga itu Allah. Kalau kamu bertiga, yang keempat Allah, dan selanjutnya. Jadi Allah nggak pernah tinggal kita. Dan Allah menyatakan sendiri, ini qarib, kata Allah, aku dekat sama kalian. Gitu.
Lah kalau Allah menyatakan dekat, ya kitanya yang harus juga merasakan dekat dengan Allah. Wa idza sa'alaka ibadi wa inni qarib. Ya, kalau ada hambamu yang bertanya kepada tentang aku wahai Muhammad, fa inni qarib. Jawabnya, aku adalah dekat. Jadi di mana saja kapan saja, kalau dasarnya iman dan tauhid itu adalah insya Allah nggak akan neko-neko, artinya sampai ke hal-hal yang tidak kita inginkan, enggak, karena ada Allah. Karena ada Allah. Jadi di dalam sifat wujud, sifat Allah, sifat 20 itu Allah kan pertama bersifat wujud. Wujud itu adalah ada. Ada adalah sinonimnya seperti yang lalu juga saya katakan hadir. Sama dengan ayat yang tadi. Jadi kita bertiga, yang keempat Allah, nggak bakalan ada setan. Kenapa kalau ada Allah nggak ada setan? Ja'al haqqu wa zahaqal batil. Allah kan hak. Kalau datang hak, ya zahaqal batil, batil nggak akan ada. Karena hak adalah seperti sinar, batil seperti gelap. Jadi sinar sama gelap nggak akan bisa campur. Begitu ada sinar, gelapnya hilang. Dan kebalikannya, begitu ada gelap, sinarnya hilang. Itulah, jadi ta'aruf nggak apa-apa, asal saya pesan itu tadi dasarnya iman, meyakini benar kalau Allah itu selalu bareng sama kita. Insya Allah juga nggak ada setan. Kalau Allah sama kita, setan nggak ada. Asia Live Entertainment.